Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas kaidah fikih yang kelima, yaitu al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Dalilnya diambil dari riwayat Imam Ahmad, mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dinilai oleh orang-orang Islam sebuah kebaikan, maka menurut Allah dianggap baik. Kemudian kita membahas ketentuan adat. Bagaimana adat itu bisa menjadi landasan hukum? Ketentuannya yang pertama, adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat yang ada. Jadi kalau sudah syariat menentukan, umpama hukumnya haram, maka adat tidak bisa merubahnya. Jadi contohnya umpama makan bangkai. Makan bangkai itu haram. Nah, meskipun ada satu tradisi kaum makan bangkai, ya adatnya itu tidak bisa menghalalkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Kemudian yang kedua, adat atau uruf. Uruf itu perilaku umum masyarakat. Adat atau uruf harus berlaku secara konsisten, maksudnya tidak gampang berubah. Nah, nanti repot kalau adat itu berlaku sering berubah, tidak bisa kita buat pedoman. Kecuali adat haid. Lah nanti dalam pembahasan haid itu cukup sekali yang terakhir saja. Jadi haid itu bisa statusnya menjadi adat meskipun hanya berlaku satu kali. Terus yang ketiga, jika ada aturan syariat yang bersifat umum, yakni tidak memiliki batasan secara syar'i atau lugawi, maka mengikuti uruf atau pandangan masyarakat umum. Seperti ada orang janji pengen sedekah daging, maka ia belum gugur bila cuma sedekah dengan ikan. Karena secara uruf, istilah daging dengan ikan itu beda. Kalau daging biasanya arahnya ya ke daging sapi, daging kambing. Nah, kalau ikan kan ikan laut dan seterusnya. Jadi istilah daging dan ikan itu mengikuti standar uruf karena secara syar'i tidak dibahas. Baik, yang nomor 4, adat yang dipakai adalah yang umum. Jika terlaku khusus sebatas pribadi, maka tidak dipakai. Contohnya seperti standar minimal haid, maka harus tetap 24 jam meski ada satu wanita yang berbeda. Jadi dia headnya, setiap minimal headnya dia cuma 12 jam. Tapi kan cuma dia. Kita tetap larikan kepada standar umum, minimal head 24 jam. Jadi adat yang dipakai adalah adat yang umum, terlaku umum. Kemudian yang nomor 5, adat yang dipakai adalah yang berlaku saat itu. Seperti pada kasus standar ujroh misil. Ujroh misil itu upah kerja, misil itu yang standar umum. Jadi maksudnya ujroh misil itu upah kerja yang standar umum, yaitu ya berlaku yang upah saat itu. Kalau umpama kerjanya bulan Januari standar umumnya 100.000, ya kita bayar pakai 100.000. Kalau umpama nanti Februari melonjak 120.000, ya yang saat berlaku saat itu. Kemudian mahar misil. Mahar misil itu ya mas kawin yang sesuai standar umum. Dan hirzi misli. Hirzi misli itu tempat penyimpanan yang layak. Kelayakan umpama kalau saat ini motor ditaruh di garasi rumah sudah cukup, ya itu namanya sudah hirzi misli. Kalau nanti suatu saat di bulan-bulan tertentu itu tidak anggap tidak cukup, ya itu berarti sudah bukan hirzi misli. Baik, kita lanjut pada contoh hukum yang didasarkan atas adatnya ini. Syariat yang tidak ada batasannya secara syariat atau lugawi maka mengikuti uruf atau pandangan masyarakat umum. Misalnya seperti 1, batas minimal atau maksimal haid dan nifas. Jadi Imam Syafi'i itu menetapkan batas minimal haid, maksimal haid itu berdasarkan penelitian atau istiqro. Penelitian umumnya yang terjadi di masyarakat karena memang nggak ada batasan secara syar'i. Kemudian waktu sholat melihat kebiasaan jam ini juga sama. Jadi kasus umpama ketika terjadi mendung, gelap, tidak bisa melihat matahari, akhirnya kita tidak tahu waktu sholat. Karena waktu sholat itu sebenarnya standarnya pakai matahari. Karena tertutup mendung, awan yang gelap, akhirnya kita pakai kebiasaan jam. Biasanya kalau sudah jam 12 kurang 5 menit umpama, itu sudah masuk zuhur. Kemarin jam 12 kurang 5 menit sudah masuk zuhur, berarti sekarang ini bisa.
Jadi mengikuti kebiasaan saat itu. Kemudian contoh yang kedua, batasan jarak antara awal waktu sholat dengan keluarnya haid, yakni cukup untuk sholat. Jadi contohnya begini, jam 12 masuk waktu zuhur, kemudian jam 12 lebih berapa menit itu sudah keluar haid. Lah jarak antara keluar haid dengan waktu sholat itu masih cukup untuk sholat. Lah cukup untuk sholat itu berapa menit? Lah berapa menitnya itu mengikuti pandangan adat. Tradisi umumnya masyarakat ya cukup untuk sholat itu butuh berapa menit. Kalau itu cukup untuk sholat, maka ya saat itu wajib sholat. Kalau nggak sholat ya kodok. Tapi kalau nggak cukup untuk sholat, ya berarti nggak wajib sholat. Nah itu cukup untuk sholat atau tidak itu mengikuti pandangan umum. Jadi maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, batasan jarak antara berhentinya haid dengan akhir waktu sholat. Nah ini sama seperti yang nomor 2 tadi. Jadi maksudnya ada orang haid, terus berhenti di akhir waktu sholat. Jarak antara berhenti haid dengan akhir waktu sholat itu masih cukup untuk takbiratul ihram atau enggak? Kalau masih cukup, maka dia wajib qodok sholat. Nah, standar cukup untuk takbiratul ihram itu mengikuti standar uruf atau adat. Umumnya di masyarakat, takbiratul ihram berapa detik. Nah, itu. Jadi begitu, itu mengikuti uruf atau adat. Nomor 4, batasan sedikitnya najis makfu. Nah, jadi ada najis yang diampuni, yang dimakfu. Jadi waktu sholat kita tetap membawa najis nggak masalah, tapi syaratnya najis yang makfu. Nah, itu ketika najisnya sedikit kadarnya. Nah, itu kadarnya mengikuti uruf atau umumnya masyarakat ini dianggap sedikit atau banyak. Dan gerakan yang membatalkan sholat. Jadi itu standarnya pakai uruf. Jadi kalau orang menganggap, itu gerakannya sudah terlalu, nah itu berarti ya membatalkan sholat. Kalau gerakannya masih normal, kecil, gerakan-gerakan kecil seperti jari bergerak, terus bibir bergerak saat melafalkan Fatihah, nah itu kan gerakan yang memang umumnya masyarakat begitu, jadi nggak masalah. Kemudian yang nomor 5, batasan jarak pemisah antara sholat jamak. Jadi begini ya, dalam sholat jamak umpama duhur dengan asar di jamak, itu kan nggak boleh pisah lama. Nah, nggak boleh pisah lama. Standar lama tidaknya antara duhur asar itu berapa menit? Nah, itu mengikuti pandangan adat atau uruf umumnya masyarakat. Kalau itu menganggap sudah dianggap lama, ya berarti sudah nggak boleh. Kemudian juga antara khutbah dan sholat Jumat. Nah, ini juga begitu. Khutbah dan sholat Jumat itu harus nggak boleh ada jeda. Jadi setelah khutbah selesai harus segera sholat Jumat. Nah ini pandangan ada jarak jauh atau pendek. Kalau pendek tetap sah. Nah ini apa pandangannya? Pandangannya mengikuti uruf. Atau antara ijab dan kabul dalam suatu akad. Nah ini yang sering terjadi di KUA, orang-orang menikah. Jadi kadang yang laki-laki disuruh tergesa-gesa. Jadi langsung kuterima nikahnya. Nah ini. Jadi nggak perlu dengan tergesa-gesa. Pokoknya menurut uruf, pandangan umumnya orang tidak terlalu terpisah lama begitu saja. Itu sudah cukup. Jadi ya santai saja, ambil nafas, jawab itu sudah dianggap nyambung. Jadi menurut uruf itu masih dianggap ijab kabul yang nyambung. Baik, yang selanjutnya nomor 6, batasan hirzi misli. Hirzi misli tadi sudah saya singgung, standar tempat penyimpanan dalam bab wadiah. Jadi begini ya, wadiah itu menitipkan barang. Jadi orang itu kalau dititipi barang, maka harus disimpan di tempat yang layak. Namanya hirzi misli. Kalau tidak disimpan di tempat yang layak, hilang, dia harus mengganti. Tapi kalau sudah disimpan di tempat yang layak, kok hilang, dia nggak wajib mengganti. Standar hirzi misli ini ya pakai uruf. Umumnya kalau HP ya disimpan di kotak lemari atau di tas. Umumnya uang ya ditaruh dompet. Nah itu namanya hirzi misli. Kalau uang ditaruh di meja diambil orang ya itu salah yang naruh uang juga. Kemudian mencuri juga begitu. Jadi mencuri itu ya ada istilah sarikoh, ada istilah gosop. Gosop itu juga mencuri. Bedanya kalau gosop itu tidak pada hirzi misli. Contohnya sandal diletakkan di pinggir masjid. Nah, pinggir masjid itu kan bukan tempat yang layak untuk meletakkan sendal, menyimpan sendal. Makanya kalau diambil itu namanya gosop. Nah, kalau sarikoh yang mencuri yang dipotong tangan, sarikoh itu adalah ketika barangnya itu sudah disimpan pada hirzi misli
kok tetap diambil. Nah, itu namanya sarikoh atau mencuri. Nah, itu standar hirzi mislinya ya nanti mengikuti pandangan umum. Kalau motor sudah ditaruh garasi itu sudah hirzi misli atau belum? Kalau menurut masyarakat sudah hirzi misli berarti kalau dicuri namanya sarikoh, nanti wajib potong tangan. Tapi kalau motor ditaruh di pinggir jalan, nah pinggir jalan itu bukan tempat yang layak untuk nyimpan motor. Kalau diambil orang namanya gosop, jadi nggak wajib dipotong tangan. Kemudian yang nomor 7, contoh status menerima hadiah bagi hakim atau masyarakat. Jadi begini ya, masyarakat itu kalau mau pilihan pilkada lah, atau pilpres, atau apalah, pilgub, itu sebenarnya nggak boleh menerima hadiah. Nah, seperti juga hakim, nggak boleh menerima hadiah dari masyarakat yang di wilayah kerjanya. Nggak boleh atau bolehnya menerima itu nanti melihat uruf. Kalau uruf tradisinya sebelum jadi hakim sudah sering ngasih, ya nanti kalau pas jadi hakim ngasihnya ya mengikuti uruf itu dan itu dilihat gelagatnya itu untuk suap atau tidak. Jadi itu nanti mempengaruhi hukum haramnya suap atau tidak. Itu juga disandarkan berdasarkan adat. Kemudian yang nomor 8 adalah batasan ujroh misil, standar upah umum dalam ijaroh fasidah. Ijaroh itu akad sewa, fasidah itu rusak. Jadi kalau ada orang menyewa tenaga orang lain, kok nggak menyebutkan berapa harga satu harinya, umpama menyewa pak tukang untuk kerja bangunan. Nah itu kok nggak ditetapkan harga bulanan atau hariannya berapa ya status ijarohnya fasidah. Nah, ketika fasidah maka si pak tukang itu tetap wajib dibayar dengan ujroh misil, dengan upah standar umum. Nah, ini berdasarkan adat juga berapa ujroh misilnya, standar umumnya berapa. Terus yang nomor 9 batasan mahar misil atau standar mahar dalam nikah ketika calon istri menolak mahar. Jadi begini maksudnya. Umpama nikah, si istri itu tidak mau menetapkan berapa maharnya. Nah, maka nanti si suami harus menetapkan sendiri mahar itu. Caranya menetapkannya berdasarkan standar mahar pada umumnya di masyarakat. Itu namanya mahar misil. Nah, standar mahal misir itu ya melihat keluarga si istri. Kalau keluarga darah biru ya berarti mestinya lebih besar daripada umumnya di masyarakat. Dan nanti ya dilihat juga kalau di masyarakat itu darah biru umumnya berapa, kalau orang biasa umumnya berapa. Nah, itu namanya mahar misil. Baik, demikian contoh. Nanti kita lanjutkan kepada pengecualian dari al-adatu muhakamah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.